Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Kalau sudah mendengar suara bisa katakan yes. Sudah ada suara gitu ya. Cek 1 2. Suara ada ya. Oke. Oke, kalau begitu sudah ada suara, kita akan mulai. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan saya di webinar kali ini. Nah, di webinar sorry. Nah, di webinar kali ini kita akan melanjutkan webinar kemarin yang tertunda ya. Nah, jadi webinar kemarin itu kan kita telah belajar fundamental trading. Nah, fundamental trading ini adalah mempelajari apa itu what is trading ya, dan how to trade gitu. Jadi bagaimana trading dapat menghasilkan uang bagi Anda gitu. Nah, dari sini teman-teman juga sudah berharap mengetahui ya dua skenario dalam trading, yaitu skenario long dan skenario short. Nah, teman-teman juga mengetahui kalau long adalah berharap harga naik ya. Nah, sedangkan short adalah berharap harga turun. Nah, long ini seperti teman-teman membeli tanah, pasti saat teman-teman beli tanah pasti pengen harganya naik gitu. Nah, tapi short ini skenario yang kebalikannya gitu. Kalau teman-teman baru menjual tanah, pasti kan sekarang pegang cash ya. Sekarang pasti berharap harga tanah turun gitu ya. Karena harga tanah akan makin murah dan tanah teman-teman nanti ketika beli akan lebih banyak gitu. Nah, itulah skenario short. Nah, saya mau cek lagi. Oke, sudah ada ya suaranya. Nah, oke. Nah, setelah teman-teman mempelajari bagaimana cara trading, sekarang saya akan mengajarkan di kelas kali ini cara membaca chart. Nah, chart ini sangatlah penting gitu ya bagi para trader gitu. Pertanyaannya dulu adalah kenapa gitu. Kenapa chart itu penting? Karena sesuai dengan teman-teman kemarin udah belajar ya, fundamental trading, trader itu adalah trader yang peka terhadap market. Jadi dia akan tahu market maunya naik kemana, apakah market mau naik atau market mau turun gitu. Dia bisa tahu dari mana gitu, pekanya dari chart gitu teman-teman. Jadi trader yang untung adalah trader yang bisa dua-duanya, trader yang bisa long dan trader yang bisa short. Nah, kapan long, kapan short, kapan buy, kapan sell, itu bergantung pada skill kita dalam memahami peka terhadap market. Nah, untuk mendapatkan skill peka terhadap market, maka teman-teman harus memiliki kemampuan yaitu membaca chart gitu ya. Kalau ngomongnya kecepatan bisa langsung komen ya di YouTube. Jadi ini saya akan menjelaskan cara membaca chart. Nah, jadi teman-teman dalam membaca chart itu sangatlah simple. Ada dua ini ya, grafik. Teman-teman tinggal lihat di sini adalah grafik harga dan di sini adalah grafik waktu, teman-teman. Artinya kalau kita melihat grafik seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa aset ini semakin bertambahnya waktu, harganya makin naik gitu ya. Contoh misalnya tanah gitu ya, emas, harganya makin naik gitu ya. Nah, jadi cara membaca chart ya sesimpel ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya balik ke sini ya, ke Bitcoin gitu, teman-teman ganti menjadi line chart, nih teman-teman dapat menyimpulkan gitu ya. Nih contoh, grafik sekarang sedang menunjukkan angka turun. Teman-teman bisa melihat harga lagi cenderung turun gitu ya. Jadi di sini menunjukkan harga sempat turun, lalu sekarang lagi naik lagi gitu. Dan ini menunjukkan waktu, ini Februari, ini Maret gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa harga lagi turun, kasarnya seperti itu. Nah, oke. Pertanyaannya, apakah semudah itu gitu ya membaca chart? Bagaimana kita mengetahuinya?
Nah, mungkin teman-teman udah notice juga ya. Di sini ada chart yang kelihatan seperti lilin. Nah, ini kita namakan candlestick. Candlestick. Nah, kalau teman-teman mau praktek bisa sambil buka ya. Teman-teman buka tradingview.com. tradingview.com. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan halaman seperti ini. Nah, teman-teman klik di sini XBT USD gitu ya. XBT ini adalah Bitcoin itu. Nah, setelah melihat XBT, teman-teman klik di sini nanti full feature chart. Maka nanti akan terbuka chart seperti ini. Yang teman-teman lagi lihat sekarang itu. Nah, bagaimana kalau mau melihat chart saham? Caranya gampang teman-teman, tinggal balik ke kayak tadi, lalu tinggal cari chart sahamnya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sekarang melihat warnanya beda ya sama punya kalian gitu ya. Nah, yang saya pakai memang sudah saya ubah warnanya ya. Mungkin punya teman-teman saat ini kayak gini candlenya dan mungkin lagi polos ya. Nah, jadi cara mengubahnya adalah kalau mau diubah ya, tinggal klik di sini chart properties, terus ganti jadi putih sama hitam kalau saya. Tapi kalau teman-teman mau putih hijau merah sih nggak masalah ya. Ini kan cuma masalah warna dan selera aja gitu. Nah, teman-teman juga akan notice ya di sini itu ada tulisan 1H, 4H, 12H. Apa itu artinya? Nah, di sini mulai penjelasannya akan dimulai ya. Jadi, yang teman-teman lihat ya, yang bentuknya seperti lilin ini, satu ini menunjukkan 4 jam. Kalau kita klik di sini 4 jam. Kalau kita klik di sini 1 hari, 1 hour ya, 1 jam. Maka ini sambil loading, yang teman lihat satu kotak ini menunjukkan 1 jam. Jadi, kalau kita lihat contoh di sini ada keterangan ya, tanggal 2 April 2020 jam 3 pagi. Ini kotaknya seperti ini. Lalu jam 4 pagi seperti ini kotaknya. Lalu jam 5 pagi seperti ini. Dan seterusnya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ganti jadi 1 days gitu ya. Ini misalnya diganti. Berarti satu kotak ini menunjukkan 1 hari. Berarti sekarang tanggal 2 April, kemarin tanggal 1 April, kemarin 31 Maret gitu ya. Nah ini mungkin tanggal 12 Maret nih, harga lagi jeblok turun. Dan teman-temannya gitu, teman-teman bisa melihat artinya representasi ini adalah 1 hari gitu. Nah, oke, kita akan balik ke 4 jam. Nah, teman-teman juga mungkin sudah melihat ya, ini kok bentuk kotaknya beda-beda ya. Ada yang kotaknya panjang seperti ini, ada yang kotaknya hitam, ada yang kotaknya putih, ada yang ada garisnya, ada yang enggak, ada yang garisnya panjang, ada yang garisnya di atas, ada yang di bawah. Bedanya apa sih gitu ya. Nah, ini saya akan menjelaskannya. Tenang saja karena materi ini akan dikupas tuntas hari ini ya. Nah, oh ya, kalau teman-teman belum menonton video sebelumnya ya, teman-teman yang di sini belum punya account bisa langsung klik ya, account sudah ada di Discord dan di Telegram linknya. Ini sudah ada materinya di Investmood School ya. Nah, sambil loading. Ya nanti sajalah kalau sudah kebuka ya. Jadi di situ teman-teman bisa menonton materi ini kalau misalnya setelah webinar masih kebingungan. Nah, oke. Jadi teman-teman akan mendapatkan kotak-kotak yang seperti ini. Ada bentuknya begini, ada yang gini, ada yang begini gitu ya. Warnanya pun bervariasi, ada yang hitam atau merah, ada yang hijau gitu ya. Apa sih artinya? Ada yang bentuknya mungkin seperti ini gitu ya. Ada yang begini. Nah, artinya apa sih gitu ya? Nah, tenang teman-teman, dalam membaca candlestick cukup memiliki 4 hal saja. 4 hal dalam candlestick ya, menguasai candlestick. Teman-teman harus mengetahui apa namanya open, apa namanya close, apa namanya high, dan apa namanya low. Nah, oke, kita jelasin apa itu keempat hal ini. Jadi, tadi kan saya sudah bilang ya, kalau kita misalnya pakai 1 hour gitu ya, 1 candle ini menunjukkan 1 jam. Misalnya sekarang jam 18
00. Nah, maka candle berikutnya akan muncul di 19.00, baru 20.00, baru 21.00, dan seterusnya. Nah, sekarang kita katakan kita pakai 1 hour. Nah, yang teman-teman lihat itu tadi adalah open ya, open, close, high, dan low. Open artinya saat jam 18.00 harga itu ada di berapa sih? Misalnya harga saat ini jam 18.00 itu di $2.000 gitu. Nah, jam close-nya artinya jam 19.00. Saat ini candle ini kan udah selesai ya, udah tutup berarti ya candle-nya, karena kan cuma sejam. Dia di harga berapa? Oh, misalnya di 2.500. Nah, teman-teman lihat, harga close itu kan lebih tinggi dari harga open ya. Ya kan? Ini kan 2.500, ini 2.000. Artinya dalam 1 jam harga naik kan $500. Bener ya, selisihnya ya. Berarti karena harga naik, ini akan berwarna hijau teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti hijau ya gitu ya. Anggaplah ini hijau gitu. Nah, kalau kebalikannya gitu ya, kalau misalnya kita balik, misalnya harga open di $1.800 gitu ya. Harga di $1.800, terus opennya ya, close-nya di ini misalnya jam 19.00 nih. Harga $1.800. Jam 20.00 dia ternyata di $900. Artinya pada jam 19 sampai jam 20, jam 7 sampai jam 8 malam, harga turun berapa dolar? Ya, $900 ya. Tinggal selisihnya aja. 1.800 ke 900. Berarti kita bisa menyimpulkan candle ini akan berwarna merah. Kenapa? Karena dia turun. Awalnya $1.800 jadi $900. Nah, coba kita lihat chart ke sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Contoh kenapa dia berwarna putih? Karena dia opennya di harga $5.870. Open jam 7 pagi ya, tadi pagi. Lalu jam, karena ini candle 4 jam, berarti jam 7 tambah 4. Ini ya, karena kita pakai candle 4 jam ya. Artinya satu batang ini menunjukkan 4 jam. Jam 7 tambah 4, jam 11. Jam 11 siang, harga di $6.000. Naik dong. Dari awalnya $5.800 jadi $6.000. Berarti kan ada kenaikan ya teman-teman. Nah, karena ada kenaikan ini, maka kita bilang dia mengalami kenaikan atau berwarna putih gitu. Nah, sekarang apa? Tadi kan kita udah belajar ya, open high, open close, dan ada high dan low gitu ya. Nah, high dan low itu artinya pada jam, misalnya kita kembali lagi ya ke sini. Nah, misalnya, harga waktu jam 18.00, harga itu dimulai di harga $900. Lalu, jam 19.00, itu jam tutupnya ya, karena ini candle 1 jam, 1H ya. Maka dia tutup di harga $1.800. Artinya dia mengalami apa? Kenaikan ya. Selama jam 6 sore ke jam 7 malam, dia mengalami kenaikan jadi $1.800. Tapi high ini adalah harga tertinggi yang dicapai di antara jam segini. Nah, high ini menunjukkan misalnya pada jam 18.45 harga ternyata sempat nyentuh di $2.000 gitu. Tapi jam 19 turun lagi harganya ke $1.800. Maka teman-teman akan mendapatkan seperti ini gitu ya. Seperti ada naik gini. Nah, kita contoh kasus ke candle yang misalnya candle yang ini ya. Ini yang ada mancung panjang ini. Atau enggak, jangan deh. Candle yang, perhatikan candle yang ini ya teman-teman. Yang di sini. Yang saya tunjukin ini. Ntar saya buletin dulu. Nah, di candle yang saya buletin ini, teman-teman bisa lihat harga ini artinya
opennya di harga berapa nih? $6.300. Lalu dia sempat naik ke harga $6.600, teman-teman. $6.600, $6.653. Tapi akhirnya turun lagi jadi ke $6.400. Makanya dia memiliki bayangan seperti itu ya. Nah, ini bisa kita sebut dengan shadow, teman-teman. Nah, jadi ini namanya body, ini namanya shadow gitu. Nah, kalau low-nya 100, low ini menyatakan pada jam 18 sampai jam 19 harga itu sempat turun dulu ke bawah gitu. Misalnya sempat jadi $200 gitu. Jadi misalnya opennya $900, close-nya $1.400, lalu high-nya $2.000 gitu. Maka teman-teman akan mendapatkan candle seperti ini gitu. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman punya candle seperti ini? Nah, berarti misalnya ini warna hijau ya, teman-teman, hijau. Berarti teman-teman dapat open dan close-nya yang mepet banget. Misalnya awalnya harga di $220, naik jadi $221 close-nya. Tapi ini adalah candle 1 jam, misalnya jam 18 sampai jam 19. Di antara jam segini harga sempat naik loh ternyata ke $400. Harga juga ternyata sempat turun di antara jam 18 sampai jam 19. Bisa jadi jam 18.12, bisa jadi jam 18.17 gitu ya. Yang penting di antara jam ini. Harga ternyata sempat turun ke $100, tapi langsung naik lagi. Jadi gini. Jadi teman-teman mendapatkan candle seperti ini. Nah, sekarang saya ingin memberikan soal ke teman-teman ya. Kira-kira kalau ada candle open, untuk di kolom komentar ya, jawab open, close. Misalnya open di harga $900, lalu close di harga $1.100. Warna candlenya apa? Hijau atau merah? Nah, silahkan jawab ya di komentar sambil saya ngecek absensi ya. Kalau sudah tahu jawabannya langsung jawab di komentar YouTube. Saya tunggu sampai ada 5 orang yang menjawab ya, baru kita lanjutkan materinya. Oke, Pak Edison sudah menjawab hijau, Pak Nur Fadilah menjawab hijau, Pak Hari Burardi jawab hijau, Pak Iwan Lim jawab hijau. Oke, satu lagi yang jawab ya. Biar kita lanjutkan. Dia yang jawab kayak nggak ikut-ikutan kan ya, tapi beneran tahu ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Pak Alex Wijaya udah jawab ya. Nah, betul teman-teman, warnanya akan warna hijau gitu, teman-teman. Jadi memang betul ya. Saya rasa sudah mulai pada paham. Cara membaca ini ya tinggal kita lihat dia mengalami kenaikan apa penurunan gitu. Nah,
candlestick kalau diikuti dengan teman-temannya gitu ya, maka dia akan membuat sebuah pola gitu ya. Nah, ini yang kita baca dengan sebagai chart gitu. Jadi chart adalah kumpulan candlestick. CS. Nah, candlestick itu CS ya, disingkat aja gitu. Chart adalah membaca kumpulan CS gitu. Dan CS ini akan menunjukkan perilaku harga gitu. Nah, banyak loh informasi yang bisa didapatkan dari membaca ini gitu, candlestick. Kayak kenapa candlesticknya berbentuk seperti ini gitu. Kenapa berbentuk seperti ini? Kenapa berbentuk seperti ini gitu misalnya. Tuh. Nah, itu semua mungkin bagi kita ya, mata awam gitu ya, maksudnya yang baru belajar trading, nggak ada artinya gitu. Apa sih artinya gitu? Tapi mungkin saya akan memberikan contoh ya kepada teman-teman kenapa penting membaca candlestick. Misalnya, nih, kalau teman-teman baca ronsen ini semoga nggak ada dokter ya, nanti takutnya sih dimarahin nih. Nih, coba kita membaca flag ronsen gitu ya. Teman-teman tahu ya foto ronsen gitu ya. Kita membaca seperti ini gitu. Nih, apakah kita ngerti gitu ya? Apa gambar ini artinya gitu ya? Oh, ini paru-parunya begini, apa ini ya gitu. Kita nggak akan bisa mengerti gitu karena kita bukan dokter gitu. Bagi kita ini nggak ada informasi apa-apa gitu buat kita, bener ya? Sampai sini setuju ya? Gambar ini tidak memberikan informasi pada apa-apa ke kita karena kita bukan dokter, kita nggak mengerti gitu. Tapi bagi dokter paru dan dokter lain-lain, mereka bisa banyak baca informasi gitu dari gambar ini. Dia ngerti, oh berarti di dada kirinya misalnya ada flek karena kebanyakan merokok gitu atau apa, dan dia bisa mengetahui hanya dengan gambar ini aja. Nah, begitu juga teman-teman, pentingnya membaca chart bagi trader yang nggak ngerti gitu ya. Ini apaan sih gitu ya? Naik turun seperti itu gitu. Tapi bagi kita, ini ya gambar ronsen kita gitu bagi trader ya. Ini ada artinya bagi kita dan sangat banyak artinya gitu. Nah, jadi dengan menguasai ini, teman-teman akan mulai peka gitu ya. Oh, begini dan cara kerja trader itu seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke mana sih? Nah, oke, ke layar kita itu ya. Kumpulan-kumpulan candlestick tadi itu akan membentuk yang namanya chart pattern. Chart pattern. Teman-teman juga nanti bisa menguasai yang namanya candlestick pattern. Teman-teman juga bisa menguasai nanti yang namanya support and resistance pakai chart. Dan teman-teman juga nanti menguasai namanya SND atau supply and demand. Nah, teman-teman, inilah senjata seorang trader, yaitu memahami 4 ini. Tapi buat saya selama 5 tahun terakhir, teman-teman cukup memahami 2 saja, teman-teman. Saya ada kejadian ya bisa 2 kali modal dalam 23 hari ya. Artinya modal ini benar modal. Misalnya saya punya 500 juta, berarti 500 juta ini jadi 1 miliar dalam 23 hari. Ini hanya menggunakan 2 senjata doang, yaitu support dan resistance dan supply and demand. Benar-benar 2 senjata ini aja. Dan ini cuman berdasarkan modal mengerti seperti ini gitu. Apa itu ini, apa itu gitu ya. Hanya dengan membaca pola-pola seperti ini gitu. Nah, sekarang setelah teman-teman tahu ya candlestick apa itu open high, open low, sekarang saya akan mengajarkan ke teman-teman cara melakukan charting. Nah, jadi kalau teman-teman sudah membuka tradingview.com ya, teman-teman mungkin gambarnya tidak seperti ini. Mungkin gambarnya kita samain aja ya, biar sama kayak teman-teman. Nah, mungkin ini yang dimiliki teman-teman sekarang. Seperti ini gitu. Nah, jadi fitur di sini itu udah banyak banget ya, teman-teman. Pertama, teman-teman bisa melihat tentu candlestick. Nah, lalu teman-teman bisa juga mengganti jadi line chart. Klik di sini ya. Lalu klik jadi line. Maka chart teman-teman akan berubah menjadi garis. Nah,
chart garis ini bagus untuk mencari support dan resisten. Ini caranya gimana? Itu akan dibahas di materi nanti gitu ya. Jangan sekarang, takutnya pusing. Lalu kita balik lagi ke candlestick. Nah, teman-teman punya banyak alat nih di sebelah kiri ya. Pertama, teman-teman mempunyai yang pertama trend line. Trend line ini untuk membuat garis. Garisnya bisa lurus gitu ya, bisa miring dan lain-lain gitu. Nah, garisnya gimana, fungsinya apa, itu nanti aja gampang. Tapi saya harap teman-teman eksperimen di sini ya. Coba aja bikin garis-garis gitu ya. Kira-kira nih apa gitu ya. Oh, ini begini, ini trennya lagi naik gitu misalnya karena garisnya lagi naik gitu. Ya, asal-asal aja dulu untuk biar familiar. Nah, kalau teman-teman mau mengakses, di sini bisa diklik lagi ya. Ada banyak nih variabel ya. Misalnya teman-teman mau pakai horizontal line. Jadi dia seperti ini. Bikin garis horizontal. Nah, fitur ini teman-teman bisa modif lagi. Teman-teman bisa klik. Lalu ganti misalnya jadi garis putus-putus. Tebelnya mau diganti gitu. Warnanya mau diganti. Misalnya di hitam. Atau jadi merah gitu. Nah, jadi banyak yang teman-teman bisa lakukan di sini. Nah, sekarang kita akan balikin saja ke garis biasa ya. Nah, misalnya garis warna merah nih. Kita buat tebal. Nah, ini bisa di trading view. Lalu teman-teman klik di sini ya. Ini fitur yang ketiga. Ini nggak usah dipakai dulu. Ini adalah pitchfork dan Gantt chart. Nggak usah dipakai. Takutnya pusing ya. Nanti aja dulu. Nah, yang dipakai banyak adalah yang keempat nih. 1, 2, 3, 4. Ini adalah fitur kuas. Jadi teman-teman bisa membuat garis seperti ini ya. Contoh kemarin saya mau prediksi harga misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu kalau teman-teman klik lagi di sini ada tanda panah, teman-teman bisa membuat kotak. Kotak ini bisa bermacam-macam bentuknya, mau seperti ini, mau seperti ini gitu ya. Mau nandain gitu misalnya nandain supply and demand gitu di sini gitu. Nah, itu bisa. Warnanya pun bisa teman-teman ganti, misalnya klik jadi warna merah, warna biru gitu ya, warna kuning gitu. Terserah teman-teman. Nah, lalu di sini juga biasanya ya saya udah pakai ini sih ya, udah cukup pakai kotak. Saya pakai biasanya di bawahnya lagi. Ini adalah teks. Teks ini untuk menandakan kalau kita masih pemula ya, kita mau ngasih tahu biar nggak pusing. Misalnya ini teman-teman mau tulis supply and demand. Nah, ini bisa kita gedein tulisannya ya, misalnya dia 20. Nah, nanti ada tulisan nih supply and demand. Teman-teman mau nandain misalnya resisten gitu. Teman-teman klik aja di sini resisten. Nah, apa itu resisten gitu ya? Kok Mas Didi ngomongnya udah istilah-istilah susah gitu. Tenang aja, nanti akan dibahas di minggu depan ya kalau nggak salah. Iya, kita akan bahas di minggu depan. Jadi santai aja gitu. Pasti akan dibahas satu-satu. Ini biar teman-teman nggak pusing aja gitu ya tentang trading view nih. Nah, lalu teman-teman bisa ngapain lagi sih di sini? Teman-teman bisa membuat di sini ada banyak, ada ABCD pattern ya, ada Elliott wave. Contoh teman-teman mau membuat pola gitu ya seperti ini gitu. Nah, itu bisa ya di trading view. Jadi, kemungkinan harga mungkin akan melakukan seperti ini gitu. Misalnya gitu ya. Nah, kita hapus saja. Lalu, nah di sini ada long position sama short position. Nah, ini adalah tools yang sangat penting, gak boleh dilewatkan. Tapi saya yakin kalau diajarin sekarang pasti puyeng. Jadi yang penting tahu aja dulu ya. Cara gambarnya itu ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 ke-7 dari atas. Ini teman-teman bisa mendapatkan ya long dan short position gitu. Nah, udah begitu aja ya. Kalau untuk trading view benar-benar simple, begini aja. Nah, setelah itu teman-teman punya fitur namanya di sebelah kanan ya. Jangan lupa ini namanya watchlist. Jadi watchlist ini adalah kumpulan aset yang teman-teman bisa pantau secara langsung gitu. Misalnya saya lagi buka Bitcoin ya, XBT USD. Saya mau lihat harga dolar, euro dolar misalnya untuk forex.
Loading. Nah, misalnya ini yang ini euro dolar gitu. Oh, sekarang harga euro dan dolar gini gitu. Sekarang misalnya saya mau buka lagi gold. Oh, gold lagi begini sekarang gitu ya. Kemarin turun, sempat naik lagi, ternyata turun lagi gitu. Nah, ini untuk gold gitu. Nah, jadi ini watchlist kalau teman-teman yang bermain banyak aset ya, itu bisa di sini. Tinggal tambahin aja simbolnya, marketnya apa gitu, ketik. Nah, lalu di TradingView juga ada fitur yang sangat keren sekali ya, bernama alarm. Jadi teman-teman tinggal kasih alarm. Jadi alarm ini begini. Misalnya teman-teman mau lagi kerja ya, mau ditinggal dulu. Contoh, saya mau buy ketika harga tembus ini misalnya ya. Oh, harga sepertinya akan begini, tembus lalu naik ke atas. Artinya saya mau buy dong di sini. Nah, saya kasih klik di sini, klik kanan ya. Klik kanan lalu kasih add alert. Nah, add alert ini akan ngasih alarm, nanti dia akan bunyi. Nih, notify on apps. Jadi kalau teman-teman install TradingView di handphone, maka dia akan ngasih alarm ke teman-teman. Misalnya di sini tulis waktunya beli woi gitu ya. Nah, nanti pilih create. Jadi klik di every time. Every time itu artinya setiap harga nyentuh di sini dia akan bunyi waktunya beli. Tapi kalau cuman only once, artinya kalau cuma lewat sekali dia bunyi, abis itu nggak bunyi lagi gitu alarmnya. Nah, lalu kita pilih create. Nah, oke, alarmnya sudah aktif nih ya. Jadi ketika nanti harga sudah naik ke atas, dia akan ada alarm yang ngasih tahu saya ke handphone langsung kalau waktunya beli gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman bagaimana menggunakan TradingView ya, sangat simpel sekali. Pertanyaan yang sering saya jawab, sering saya dapat adalah kenapa harus di TradingView? Kenapa nggak di BitMEX? Karena kalau teman-teman buka testnet BitMEX atau akun BitMEX beneran ya, yang punya teman-teman, yang teman-teman dapatkan juga sama gitu. Ada chart juga. Kenapa nggak di sana? Pertanyaannya gitu ya. Mungkin ada yang menjawab, mungkin ada yang enggak juga gitu. Nah, pertanyaan yang sering saya jawab adalah memang sih di BitMEX kita ada chart juga ya, chart yang seperti ini gitu ya, teman-teman bisa lihat. Tetapi teman-teman, chart yang di sini itu nggak ada alarmnya gitu. Jadi teman-teman nggak bisa buka di handphone kecuali dari websitenya langsung gitu. Jadi kurang praktis sih menurut saya gitu ya. Lebih enak di TradingView gitu karena ini sebenarnya sama aja sih. Ini juga punya TradingView si chart ini. Cuma bedanya kalau di sini ada alarmnya, bisa ngasih tahu gitu ya. Ada watchlist ini, kalau di BitMEX kan nggak ada watchlist ya, kita nggak bisa lihat gitu. Jadi itulah fungsinya saya lebih suka di TradingView gitu. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, nah untuk materinya sudah selesai sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya untuk candlestick. Ini cara membacanya. Dan nanti kalau teman-teman bingung ya, misalnya kenapa ada yang begini, ada yang begini gitu. Apakah artinya berbeda? Tentu tiap candlestick artinya berbeda-beda. Ada yang misalnya begini, ada yang begini gitu ya. Ada yang begini gitu. Apakah artinya berbeda-beda? Jelas artinya berbeda-beda semua. Tapi bedanya seperti apa? Itu dibahas nanti. Nanti. Karena kalau sekarang takutnya terlalu buru-buru jadi pusing. Nah, saya ingin memberikan PR pada teman-teman ya. PR yaitu untuk melakukan charting. Apa itu charting? Charting itu adalah buka TradingView ya. TradingView teman-teman. Silakan daftar, buka TradingView, lalu gambar apapun itu. Gambar apapun dengan trendline.
Nah, yang belum tahu trendline tadi ya yang seperti ini. Nah, ini kita hapus lagi gambarnya. Trendline itu yang tadi klik di sini nih, trendline. Nih. Silakan mau gambar seperti ini, mau seperti ini gitu ya. Terserah teman-teman mau gambarnya seperti apa. Karena ini hanya untuk latihan aja biar biasa. PR-nya adalah gambar dengan trendline dan gambar dengan rectangle gitu. Kotak. Misalnya mau gambar kotak di sini atau mau gambar kotak di sini. Terserah artinya apapun gitu ya. Yang penting teman-teman sudah melakukannya gitu. Bebas ini ngasal aja dulu sesuai nembak teman-teman mau menganalisis seperti apa. Ya nggak usah analisis lah, gambar asal aja dulu ya. Karena ini kan cuma buat latihan menggambar aja gitu di sini. Karena charting ini adalah tanda teman-teman udah ngerti gitu. Trading view cara pakainya gimana. Oke. Jadi itu PR-nya teman-teman. Ini PR-nya silahkan dikerjakan. Kalau sudah langsung upload di PR-nya di upload ya di Discord di bagian diskusi bebas gitu ya. Silahkan upload PR teman-teman di diskusi bebas mengenai charting ini. Gunakan print screen ya. Print screen itu di foto gitu ya, atau di foto. Lalu ditulis di diskusi bebas biar saya bisa tahu teman-teman sudah mengerjakan tugasnya gitu. Jadi jangan lupa ya kunjungi tradingview.com dan lakukan silakan bereksperimen dengan semua yang ada di sana. Nah, kalau dari saya sekian dulu. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Kita akan masuk ke materinya lah langsung, yaitu support dan resisten teman-teman. Ini adalah senjata yang membuat saya bisa trading dan bisa menggandakan modal lah katakanlah gitu. Oke. Terima kasih yang telah menonton. Ada banyak yang sudah datang, ada 15 orang yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu.